Halo penikmat film, kali ini gue akan ngebahas trailer terbaru dari Spider-Man Brand New Day. Wah mantep, superhero favorit gue yang gue nanti-nantikan nih, yaitu karakter Spider-Man yang diperankan oleh Tom Holland akan kembali berlanjut di film keempatnya. Berlatar cerita 4 tahun setelah kejadian No Way Home, akhirnya Spider-Man tidak dikenali oleh siapapun di dunianya MCU kali ini. Artinya dia dilupakan coy, dia nggak dikenal sama sekali. Artinya semua dunia lupa tentang Spider-Man ini, termasuk teman-temannya yaitu MJ dan juga Ned. Wah, jadi benar-benar nggak ada hubungan antara MJ dan Ned dengan si Peter Parker ini. Jadi mereka nggak saling kenal, coy. Di sini serunya, mantepnya. Jadi benar-benar terasa banget si Peter Parker ini sendirian, coy. Kasihan banget ya, sedih gitu loh, sendirian. Dan bahkan si MJ-nya ini punya pacar baru mungkin ya nanti. Jadi si Peter Parker ini nanti akan cemburu, coy. Mantep banget. Jadi artinya romansanya akan terlihat lebih realistis dan lebih seru gitu ya. Termaksud dengan persahabatan dengan si Ned juga yang tidak saling kenal, jadi otomatis dia benar-benar si Spider-Man ini atau si Peter Parker-nya hanya memantau Ned dan juga MJ dari jauh. Artinya sedih sih secara personalitinya. Dan di sini Spider-Man-nya akan bermutasi dan sepertinya akan memiliki kemampuan baru nih. Salah satunya adalah jaring organik. Wih mantap. Kan biasanya pakai alat tuh yang dibuat oleh si Iron Man waktu itu ya, Tony Stark. Ya, sekarang ini benar-benar versi realnya dari tubuhnya sendiri, bermutasi organik menjadi kayak semacam kepompong gitu ya. Dia tergelantung di dalam jaring-jaringnya seperti kepompong, lalu dia bermutasi dan sepertinya akan memiliki sensitivitas sendiri dari spider sense-nya itu ya, kekuatan yang memiliki kayak semacam sinyal-sinyal yang membuat menghindari dia dari bahaya. Kayaknya nih spider sense ini akan saling terhubung sih menurut gue dengan multiverse dari Spider-Man lain ya. Jadi kayak semacam portal penghubung multiverse antara Spider-Man 1 dengan Spider-Man yang lain gitu. Salah satunya Spider-Man yang pernah muncul di No Way Home kemarin itu ya, yang versinya Tobey Maguire dan juga Andrew Garfield. Jadi kayaknya semuanya itu dirasain banget, sampai tetesan air pun terasa banget bagi Peter Parker ini ya, atau si Spider-Man ini. Wah, jadi kayaknya semakin sensitif nih spider sense-nya dari Tom Holland ini atau versi Peter Parker yang sekarang. Oke, dan kali ini gue kenapa bilang komik akurat, karena beberapa adegan bener-bener terlihat seperti komiknya, adegan komik gitu. Akan ada beberapa karakter baru yang muncul di sini seperti The Hand. The Hand itu kayak organisasi ninja gitu ya. Terus ada juga Punisher. Punisher akhirnya tampil all out di sini. Terus ada juga Tarantula, Tombstone. Terus ada juga karakter yang misterius seperti Jean Grey yang diperankan oleh Sadie Sink. Juga ada Boomerang dan juga ada Scorpion. Dan tentu saja salah satu karakter yang akan menjadi mentor dari Spider-Man yang sekarang, Profesor Hulk, yang akan menemani dia mengenali ciri-ciri evolusi dari Spider-Man ini. Jadi dia langsung kayak ibaratnya konsultasi dengan si Profesor Hulk, kenapa, apa yang terjadi pada dirinya gitu loh, mengenali dirinya sendiri. Dan kayaknya gue juga ngerasa nih ada salah satu adegan trailer yang disembunyikan nih di ujung banget, yaitu ketika si Tom Holland versi Peter Parker sekarang ini, Spider-Man-nya berhadapan dengan The Hand-nya yang banyak banget itu, yang diserbu gini loh. Wah, kayaknya di sebelah sini, di titik bawahnya ini, karena biasanya kalau waktu tahun lalu kan ada 3 ya, nggak tahu nih ya bakal ada berapa ya. Ketika diserbu dengan The Hand, nggak mungkin dia sendirian dong, pasti ada beberapa karakter di bawahnya ini ketika sedang adu jotos lah bahasanya ya,
final battle. Nah kayaknya sih akan ada karakter unik. Mungkin bisa diisi dengan Profesor Hulk. Di sini Hulk nih bisa jadi, atau mungkin ini mah asumsi aja ya. Bisa sama Hulk, bisa Punisher, atau mungkin yang paling ditunggu-tunggu Venom. Firasat gue bakal ada Venom nih Spider-Man kali ini nih, karena sebelumnya juga kan sebenarnya ada Venom yang ditinggalkan ya, simbiot sedikit aja yang ditinggalkan oleh versi Tom Hardy kemarin itu Venomnya yang meninggalkan sedikit simbiot di universe ini. Jadi itu Venom tuh benar-benar selalu meninggalkan simbiot sedikit aja, tetesan simbiot itu untuk melihat kondisi universe itu. Jadi paling kenal multiverse ya si Venom ini, karena dia penjelajah waktu ya, dan dia bisa merasakan atau melihat semua universe dalam waktu yang berjalan seiringan. Nah itulah kehebatan Venom menurut gue, bisa mengetahui semua dunia gitu dengan petualangan-petualangan yang dilakukan oleh Venom itu ya. Ya itu uniknya, kayaknya sih firasat gue bakal ada Venom. Nggak mungkin dong karakter Venom yang di ujung cerita No Way Home kemarin itu diabaikan saja gitu, tetesan simbiotnya itu pasti akan dieksplorasi juga, kemungkinan akan dilihat banget di sini. Mungkin gue firasat gue ada kayak Venom nih di sini, percaya nggak? Nah nanti kita buktikan saja ya. Oke, kita nantikan keseruan dari Spider-Man Brand New Day ini. Yang jelas sih Spider-Man yang tak dikenal atau dilupakan ini akan menjadi sesuatu personality branding baru buat Spider-Man, yang dia harus hidup tanpa orang yang disayangi seperti Ned dan MJ tentunya yang bisa menemani dia. Dan ini adalah salah satu perjuangan hidup baru, survival baru buat Spider-Man yang baru sekarang ini ya, dengan personality baru, dengan kekuatan baru juga, dengan jaring organiknya, dan menghadapi musuh-musuh yang banyak banget, variatif, beragam, dan itu keseruannya coy. Karakter di komik muncul satu persatu. Musuh utamanya gue nggak tahu ya ini siapa, kemungkinan kan katanya Mister Negatif ya, nggak tahu juga, itu kan rumor yang beredar katanya Mister Negatif. Apakah benar apa gimana gue juga nggak tahu ini yang jadi salah satu musuh utamanya siapa, dan apa konflik yang akan dibuat selain personality dari si Spider-Man ini. Pasti kan ada sesuatu yang garis besarnya yang akan dihadapi oleh si Spider-Man ini. Masalah apa selain personality ya, ya kita nantikan saja keseruan dari Spider-Man Brand New Day. Oke, itu aja untuk pembahasan trailer yang gue baru tonton kemarin. Maaf ya gue tayangin setelah lebaran, alasannya karena baru sempet. Nah, kita tunggu film Spider-Man ini tayang ya di pertengahan tahun ini, sebelum nanti kita masuk lagi di akhir tahun event besar Avengers Doomsday. Kalau gue ini event besar juga buat Spider-Man. Oke, kita nantikan kejutan-kejutan lainnya di film poolnya nanti Spider-Man Brand New Day. Oke, terima kasih sudah menonton. Kalau ada penjelasan yang kurang atau kesalahan-kesalahan dalam pengucapan, tolong tulis aja di kolom komentar, ralat atau koreksi saja langsung. Gak apa-apa, gue terima masukan kok. Terima kasih untuk yang sudah support. You nonton, enjoy movie ever.